Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk mempresentasikan mini riset yang telah kami buat dengan judul Pelatihan dan Pengembangan Kreativitas Karyawan di Masa Pandemi COVID-19. Sebelum memulai presentasi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Madalis, SC MBA, selaku pengampu mata kuliah Manajemen SDM. Kami beranggotakan yang pertama Sylvia Ramadina Wibowo dengan NIM B101-90515, yang kedua Galuh Mujarruf Faitul dengan NIM B101-90513, dan yang terakhir Evi Triana Mayangsari dengan NIM B101-90528. Pertama, latar belakang. Pelatihan merupakan kewajiban perusahaan dan semua pihak terkait dalam pengembangan dan perencanaan usaha di masa pandemi. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan, perusahaan dapat mengetahui nilai yang dimiliki sebuah perusahaan. Pelatihan juga menjadikan karyawan bekerja secara efisien dan efektif, terutama kondisi saat ini. Karena terbatasnya ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas, maka perusahaan berinovasi meningkatkan pembaharuan untuk kesuksesan usahanya. Yang kedua adalah tujuan riset. Yang pertama, untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan di masa pandemi COVID-19 yang kreatif. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelatihan dan pengembangan karyawan di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, pengertian pelatihan dan pengembangan kreativitas karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah sebuah subsistem perusahaan yang menekankan pada perbaikan kinerja individu. Subsistem dianggap penting karena berhubungan dengan kinerja luar biasa dari seorang karyawan. Pelatihan ini fokus pada peningkatan skill karyawan, sedangkan pengembangan fokus pada bagaimana seorang karyawan bertanggung jawab pada pekerjaan yang sedang ditanganinya. Keempat, langkah-langkah pelatihan dan pengembangan kreativitas karyawan di masa pandemi COVID-19. Tidak bisa dipungkiri, situasi pandemi telah mengubah banyak aspek kehidupan, terutama aspek perekonomian. Maka, pelatihan dan pengembangan karyawan diperlukan. Langkah-langkahnya meliputi: yang pertama, menentukan tujuan; yang kedua, memperhitungkan anggaran; yang ketiga, menyiapkan alat; dan yang keempat, mengevaluasi program pelatihan. Faktor pendukung meliputi: pertama, tugas yang dikerjakan. Karyawan cenderung menyukai pekerjaan yang dapat menambah skill pengalaman. 2. Upah. Memberikan upah yang sepadan dengan kerja keras mereka akan membuat karyawan betah bekerja di perusahaan. 3. Promosi jabatan. Karyawan menjadi semangat dalam bekerja karena kedepannya akan memiliki posisi penting untuk perusahaan. Yang keempat, supervisi. Faktor penghambat. Yang pertama, karyawan pasif, karena dapat menyulitkan trainer untuk mengetahui apakah karyawan sudah paham atau belum. Yang kedua, trainer harus terus terhubung dengan karyawan, sebab ketika trainer memberikan pelatihan daring, poor connection seringkali menghambat proses training yang berlangsung. Yang terakhir, adanya pandemi ini dengan segala hal yang ada. Yang terakhir, kesimpulan. Pelatihan dan pengembangan dikatakan efektif apabila perusahaan mampu meningkatkan kreativitas karyawannya. Kemudian terkait faktor penghambat kerja karyawan seringkali mengalami gangguan koneksi saat masa pandemik, diharuskan work from home di mana karyawan harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk mencari tempat yang tidak banyak mengalami gangguan koneksi maupun lingkungan. Dari perusahaan sendiri lebih baik memberikan tambahan kuota untuk pekerjaannya agar berjalan lancar dalam komunikasi. Demikian presentasi kami akhiri, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.